Dari sekali lagi ada sudah 85 perguruan tinggi ditambah 40 perguruan tinggi itu seperti ini. Dan satu kali lagi beberapa lembaga kementerian kayak Kementerian Keuangan yang STAN itu juga harus sekali lagi pendaftar STAN itu harus memiliki nilai UTBK. Baik, saya kira demikian Pak Anwar yang bisa saya sampaikan. Izinkan memilih 2 program studi di perguruan tinggi yang sama, ya, dua pilihan program studi. Ya, kalau memilih 1 program studi boleh dimanapun. Jadi misalkan adik-adik dari SMA di Makassar mau mengambil di taruhlah UI, UGM atau ITB atau UNER tadi boleh. Kalau 1. Tapi kalau memilih 2 program studi itu salah satunya harus memilih di lokasi di daerah SMA itu berada, di situ ada perguruan tinggi apa. Nah, jadi sekali lagi khusus SNMPTN itu adik-adik punya kewajiban kalau 2 program studi pilihannya, salah satunya harus di perguruan tinggi di mana SMA adik-adik itu berada. Oke. Jadi gini, intinya pertama bahwa SBMPTN yang mendaftar SBMPTN harus punya nilai UTBK. Kemudian nilai UTBK digunakan oleh perguruan tinggi negeri untuk jalur mandiri, digunakan oleh perguruan tinggi swasta, atau sekolah kedinasan, itu haknya masing-masing perguruan tinggi tersebut. Ya, yang sudah ada MOU dengan LTMPT itu adalah STAN. STAN itu yang Kementerian Keuangan, ya, itu adik-adik yang mendaftar di STAN itu harus punya nilai UTBK. Nah, jadi artinya sekali lagi adik-adik harus ikut UTBK agar mempunyai nilai. Walaupun sekali lagi nanti mekanismenya akan kita lihat bagaimana kalau adik-adik ikut UTBK tapi mendaftar SBMPTN-nya tidak mendaftar karena hanya untuk ikut di STAN, lah itu nanti secara sistem harus kita lakukan seperti apa. Dari Jambi, STAN, jadi gini, kalau kesepakatan kami dengan STAN, ya, itu sekali lagi nanti adik-adik itu kan setelah tes akan mempunyai nilai. Ya, mengikutinya TPS dengan TKA Sosum. Jadi yang diwajibkan kalau akan memilih STAN itu harus mempunyai nilai TPS dan TKA Sosum. Ya. Kemudian dari subtes yang ada itu akan diekstrak, diambil mana-mana yang sesuai yang dibutuhkan oleh STAN. Jadi tidak mentahan subtes yang kita umumkan ke adik-adik itu udah pasti itu semua akan dipakai, enggak seperti itu. Jadi itu wewenang dari STAN, ya, untuk mengambil bagian mana saja, termasuk dibobot seperti apa, itu adalah kewenangan dari STAN. Saya tidak boleh menjawab di sini dan tidak tahu, ya. UTBK. Kemudian yang Jambi, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa UTBK, nilai UTBK itu hanya berlaku 1 kali proses pendaftaran di tahun yang sama. Artinya kalau mengikuti UTBK tahun 2021, itu ya hanya bisa untuk mendaftar 2021. Kalau UTBK 2020 itu ya hanya bisa digunakan untuk mendaftar tahun 2020. Artinya
kalau nilai 2020 akan digunakan 2021 tidak bisa. Ya, dah jelas ya. Oke, kemudian termasuk kedinasan. Kedinasan itu sama. Jadi artinya kedinasan yang saya tahu termasuk di beberapa kedinasan itu ya harus tahun yang sama. Artinya tahun ini harus nilai UTBK tahun ini yang akan digunakan. Ya. Oke, kemudian kalau kaitannya nanti syarat-syarat di STAN seperti apa, karena STAN Kementerian Keuangan itu belum merupakan bagian dari LTMPT, artinya tes dan sebagainya belum dari LTMPT, sehingga silahkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut di STAN Kementerian Keuangan. Hanya tadi saya bilang dia akan menggunakan nilai-nilai UTBK di subtes-subtes itu untuk proses seleksi di STAN. Ya. Sama pertanyaannya itu sebetulnya apa betul perguruan tinggi itu melakukan blacklist bagi sekolah-sekolah yang sudah siswanya diterima di SNMPTN tapi tidak ditempati, artinya tidak daftar ulang. Pada prinsipnya sekali lagi sebetulnya kita juga mempertimbangkan perguruan tinggi itu mempertimbangkan mosok dosa turunan kan itu. Artinya kesalahan dari siswa-siswa sebelumnya kemudian ditimpakan kepada adik-adik kelasnya. Perguruan tinggi itu pada prinsipnya tidak melakukan seperti itu. Artinya kalau 100% tidak akan diterima itu enggak lah. Tetapi sekali lagi yang dilakukan adalah ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi misalkan kok diterima 10, ternyata yang ditempati hanya 6 atau 5. Itu biasanya perguruan tinggi akan memberi surat kepada sekolah bahwa sudah diberi kesempatan tapi sekian anak tidak melakukan registrasi. Dan itu pasti akan tindak lanjut, ya paling dikurangi kuotanya, jatahnya, tapi tidak semua tidak diterima. Kira-kira itu, Mbak Melisa ya.